Tahap pertama yang kami lakukan yakni prepare, yang dimana pada tahap ini kami membuat kuesioner dalam bentuk Google Form. Adapun jumlah responden dari kuesioner ini yakni 14 orang dari beberapa kelas D3 dan D4 Administrasi Bisnis. Dari 14 responden, 56,3% mengatakan kondisi jaringan kurang lancar dan 18,8% mengatakan kondisi sangat buruk. Adapun yang diakses menggunakan jaringan kampus antara lain e-learning, Google, YouTube, dan Gmail. Dan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi jaringan di gedung AN lantai 3 ada waktu tertentu jaringan jelek atau kurang bagus dan jaringan tidak merata. Berikut DNA gedung AN lantai 3 kampus 2 PNUP yang terdiri dari beberapa ruangan, diantaranya aula mini, perkantoran, studio bahasa, lab komputer, lab pengetikan, lab manual, dan lab manual. Dari beberapa ruangan tersebut, ada beberapa ruangan yang memiliki fasilitas komputer, diantaranya aula mini, studio bahasa, lab komputer, dan lab pengetikan. Selanjutnya, detail ukuran ruangan yang ada di gedung AN lantai 3. Yang dimana ukuran gedung ini yang menjadi acuan dalam perhitungan bandwidth. Tahap 2 yaitu tahap plan atau perencanaan. Tahap ini terdapat identifikasi perencanaan aplikasi. Yang pertama, email, di mana aplikasinya yaitu email atau Gmail digunakan untuk mengirimkan file seperti pengiriman tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, sistem information, dan aplikasinya yaitu e-learning digunakan untuk memudahkan user mengakses informasi seputar akademik. Yang ketiga, web browsing, aplikasinya yaitu Mozilla Firefox dan Google Chrome digunakan untuk pencarian suatu informasi. Yang keempat, video on demand, aplikasinya yaitu YouTube dan digunakan sebagai referensi pembelajaran. Tabel kedua yaitu identifikasi layanan infrastruktur. Servisnya ada 3. Yang pertama, security. Dibutuhkan firewall untuk mengamankan akses lalu lintas jaringan. Yang kedua, QoS, memungkinkan aplikasi yang sensitif terhadap delay dapat diakses tanpa harus mengganti peralatan jaringan. Yang ketiga, network management. Jaringan dapat dikontrol dan dimonitoring oleh IT center. Tabel ketiga, identifikasi tujuan organisasi. Di sini terdapat 2 goal. Yang pertama, pembagian jaringan yang merata, agar akses internet yang baik dapat memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ketersediaan jaringan. Jaringan internet dapat diakses kapan dan di mana saja. Daftar kebutuhan pengguna. Di sini terdapat 8 perangkat, yaitu router, switch port 8, switch port 24, PC, access point, kabel UTP Cat 5e, konektor RJ45, dan printer. Daftar perangkat jaringan. Yang pertama, router 8 port, berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Mereknya Cisco 8 port VPN router 10100 RV082, jumlahnya 1 unit. Yang kedua, switch 8 port dan switch 24 port, berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Mereknya TP-Link TLSF1008D 8 port 100/100 Mbps dan TP-Link TLSG1024D switch 24 port. Ketiga, wireless access point, digunakan untuk penyedia jaringan wireless. Mereknya yaitu Ubiquiti Unify APAC Pro sebanyak 2 unit dan TP-Link Wireless and Access Point TL-WA801ND sebanyak 4 unit.
Yang keempat, kabel UTP digunakan untuk menghubungkan antara perangkat. Mereknya yaitu Cat 5e Belden. Yang kelima, konektor RJ45 digunakan untuk dipasang pada kabel UTP. Mereknya konektor RJ45 Cat 5e D-Link. Yang keenam, printer untuk mencetak dan scan dokumen. Mereknya Epson L4150 All-in-One Printer plus Wi-Fi. Ketujuh, personal komputer untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user. Mereknya Lenovo AIO 5100E1D Desktop PC sebanyak 108 unit. Total estimasi biaya yaitu sebesar Rp849.119.000. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan untuk ruangan atau gedung AN lantai 3 pada kampus 2. Seperti kita lihat pada gambar ini adalah denah untuk lantai 3-nya. Di sini ada aula mini, lab bahasa, lab komputer, lab manual, lab pengetikan, lab manual atau perpustakaan, dan ada lab perkantoran. Kemudian kita pindah ke paket tracer. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Seperti kita bisa lihat ada 7 ruangan. Pertama itu seperti denah yang kita tadi lihat. Ada aula mini, lab bahasa, lab komputer, lab manual, lab pengetikan, lab manual atau perpustakaan, dan lab perkantoran. Di sini ada ruangan yang menggunakan PC dan ada yang tidak menggunakan PC. Yang tidak menggunakan PC kita beri access point sebagai sumber internetnya. Seperti kita lihat lab perkantoran, lab manual atau perpustakaan, dan lab manual 2 menggunakan access point. Dan yang menggunakan PC ada aula mini, lab bahasa, lab komputer, dan lab pengetikan. Di aula mini ini ada sekitar kurang lebih 30 user, kemudian 30 PC, kemudian ada 1 printer, dan 2 switch untuk menghubungkan masing-masing PC. Dan setiap ruangan yang menggunakan PC, kita menggunakan 2 switch. Yang pertama switch port 24, yang kedua switch port 8. Dan untuk lab bahasa kurang lebih 26 PC dan 1 printer. Lab komputer sama 26 PC dan 1 printer. Dan lab pengetikan 26 PC dan 1 printer. Kemudian untuk lab yang tidak menggunakan PC ada access point dan 1 printer. Sama juga ada access point dan printer. Mungkin cukup untuk penjelasan topologi jaringan yang akan kita gunakan. Dan untuk alamat IP-nya untuk masing-masing ruangan bisa kita lihat ada 5 network ID. Kita start dari 192.168.0.0/24. Kemudian ada estimasi pengguna pada koridor yaitu 254 user. Aula mini 30 user, lab perkantoran 26 user, lab manual atau perpus 26 user, lab bahasa 26 user, lab komputer 26 user, lab pengetikan 26 user, dan lab manual 2 26 user. Di sini kita lihat network yang pertama 192.168.0.0, hostnya 192.168.0.1 sampai 0.254 untuk koridor.
bisa kita lihat access point dari koridor. Kemudian network ID yang kedua ada 192.168.1.0, hostnya 192.168.1.1 sampai 1.30 untuk aula mini. Network ID yang ketiga ada dua ruangan, yaitu lab perkantoran dan lab manual atau perpus, menggunakan satu network ID yaitu 192.168.1.132. Kemudian hostnya 192.168.1.33 sampai 1.62 untuk lab perkantoran dan 1.65 sampai 1.94 untuk lab manual atau perpus. Kemudian untuk network ID yang keempat ada lab bahasa dan lab komputer menggunakan network ID yang sama, yaitu 192.168.1.96. Hostnya 192.168.1.97 sampai 1.126. Host dari lab bahasa, kemudian host untuk lab komputer 192.168.1.129 sampai 1.142. Kemudian ada network ID yang terakhir 192.168.1.160. Ini untuk dua ruangan juga, yaitu lab pengetikan dan lab manual. Hostnya 192.168.1.161 sampai 1.190. Host untuk lab pengetikan dan host untuk lab manual 2 yaitu 192.168.1.193 sampai 1.222 untuk lab manual 2. Bagian estimasi bandwidth dan perencanaan pengkabelan. Bisa dilihat pada gambar ini beberapa bagian yang memiliki jumlah user yang hampir sama, yaitu aula mini, lab perkantoran, perpustakaan, atau lab manual yang berganti namanya, lab bahasa, lab pengetikan, lab komputer, dan lab manual, yaitu 26, dan di aula 30, dan perpustakaan karena jumlahnya tidak menentu, diestimasikan jumlah host mencakup 30 orang. Dan untuk koridor secara keseluruhan bisa mencapai 100-200 orang, sehingga kita mengestimasikannya dengan 8 Mbps. Dan untuk ruangan selain koridor, kita menggunakan kalkulator ini seperti ini dengan penggunaan medium, menghasilkan bandwidth 4 Mbps per bagian dari ruangan ini selain dari koridor. Koridor diberi 8 Mbps karena jumlahnya sangat tidak menentu dan menggunakan koneksi Wi-Fi atau koneksi wireless. Untuk pengkabelan sesuai pada desain topologi seperti ini, dirangkum datanya ke dalam tabel seperti berikut, mulai dari ISP dan server ke switch, lalu ke router yang menuju ke semua bagian dari lantai 3 gedung ini, gedung AN. Bisa dilihat di sini semuanya menggunakan konektor RJ45.
dan menyesuaikan dengan konfigurasi yang sesuai antar perangkatnya. Sekian dari saya dan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.